Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Glory Kids. Hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik. Sebelum beribadah, kita akan awali dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kiranya hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan, kita akan memuji Dia. Nah, mari kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan awali dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kesetiaan, damai, sukacita daripada Tuhan menyertai setiap kita. Dengan masih berdiri, dengan tundukkan kepala dan melipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur. Hari ini ada kesempatan bagi setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Berkati setiap kami, berkati setiap lose, berkati teman-teman kami, berkati papa mama kami, agar kiranya sukacita daripada Tuhan menyertai dan menopang setiap kami. Tolong kami Tuhan, agar dengan sukacita kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Anak-anak dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini kalian akan bertemu dengan teman-teman kita, dengan lose dari Selat Panjang. Mari kita bersama-sama akan sambut mereka dengan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita akan ikut ibadah bersama dengan mereka. Selamat beribadah. Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Selat Panjang dan juga Pekanbaru. Apa kabar pada pagi hari ini? Aduh, nggak ada jawaban nih. Apa kabarnya pagi ini? Oke, semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari ambil sikap duduk yang baik. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Miss mau ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang malam dalam kami istirahat. Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, serta sukacita untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang Miss mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. I will sing for Jesus. Tuhan
dikasihi oleh Tuhan. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Dan kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita cukup bergembira karena Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus bergabung dengan GKKK Selat Panjang. Halo anak-anak GKKK Pekanbaru, apa kabar? Baik ya, menjadi doa dan harapan kami Selat Panjang dan Pekanbaru semuanya dalam keadaan baik. Nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di sebuah rumah ada keramaian. Wah, rumah itu banyak sekali isinya. Banyak orang di dalam rumah itu. Bahkan sampai ada yang berdiri di depan halaman. Wow, ada apa ya? Kita intip yuk. Ada apa di situ? Mari kita lihat. Oh, ternyata di situ ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang. Wah, orang-orang senang sekali mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga melakukan banyak mujizat. Mereka semua berharap bahwa Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka. Nah, sementara Tuhan mengajar, tidak jauh dari rumah itu ada sekelompok orang. Mereka sedang berjalan. Mereka berjalan cepat-cepat. Mereka membawa tandu. Wah, apa ya isinya? Ternyata di dalam tandu itu ada seorang yang sedang terbaring.
Kenapa ya? Wah, pasti ada hal dengan orang itu. Wah, mereka berempat berjalan cepat-cepat menuju rumah di mana Tuhan Yesus berada. Saat mereka sampai di depan rumah, mereka bingung. Oh, penuh sekali. Bagaimana kita mau masuk rumah ini? Mereka saling lihat-lihatan satu dengan yang lainnya. Gimana caranya masuk? Ayo kita bilang sama orang-orang, kita bilang permisi sama mereka. Mereka mulai mendekati. Pak, permisi, kami mau masuk ke dalam. Bisa kasih kami jalan? Wah, mana bisa? Penuh sekali. Lihatlah, kita berdiri aja berdempet-dempetan. Kalian mau ngapain? Kami mau bawa teman kami. Kami ingin Tuhan Yesus menyembuhkannya. Wah, orang-orang langsung lihat. Mana bisa kalian masuk? Jalannya sangat sempit. Ini orang banyak sekali. Lebih baik kalian pulang. Kami takut nanti sampai di dalam temanmu malah pingsan. Sudah, kalian pulang saja. Wah, mereka berempat langsung bingung. Masa disuruh pulang? Mereka lihat-lihatan satu dengan yang lainnya. Bagaimana ini kawan? Aduh, kita nggak bisa masuk. Ya memang kita nggak bisa masuk karena memang banyak sekali orang di tempat itu. Tapi kita harus ketemu Tuhan Yesus. Aku yakin dan percaya pasti Dia bisa menyembuhkan teman kita. Jadi kita harus tetap ketemu Dia. Wah, yang lainnya bilang, iya, tapi bagaimana? Kita nggak bisa masuk. Bagaimana mau ketemu? Masuk saja tidak bisa. Tapi kita juga jangan pergi dari sini, atau kita tunggu sampai Tuhan Yesus pulang. Wah, kita nggak tahu loh sampai kapan Tuhan Yesus di sini. Lalu salah satu temannya bilang, aku ada ide. Bagaimana kalau kita naik ke atas atap itu, lalu kita bongkar atapnya, kita turunkan teman kita. Kamu bawa tali enggak? Ada sih, ada tali. Oke, mari kita naik ke atas atap. Wah, temannya yang lumpuh bilang, kalian enggak kesusahan membawaku ke atas atap? Enggak apa-apa, yang penting kamu sembuh. Ayo kita semua bersemangat. Wah, mereka bersemangat sekali. Mereka membawa temannya yang lumpuh itu naik ke atas atap. Setapak demi setapak, pelan-pelan mereka menaiki tangga. Wah, orang-orang yang melihat kebingungan. Ngapain mereka naik ke atas atap? Apa yang mau mereka lakukan? Wah, aneh-aneh mereka itu, kata orang-orang. Sebagian orang senyum-senyum melihat apa yang dilakukan oleh mereka, tapi mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka, mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai di atas atap, mereka mulai meletakkan temannya. Enggak apa-apa ya, sedikit panas, yang penting nanti kamu dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Temannya yang lu bilang, enggak apa-apa, kalian senang kan menolongku? Iya, kami senang menolongmu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkanmu. Wah, pelan-pelan mereka membuka atap. Mereka mengetuk-ngetuk atap rumah itu. Wah, sedikit-sedikit mereka ketuk. Yang di bawah kebingungan karena dari atas banyak sekali serpihan-serpihan. Yang turun ke bawah mereka, ada apa ini? Wih, rambutnya mulai kena. Apalah ini? Mulai ketuk di atas, mulailah berlubang. Yang di bawah, kok berlubang? Ada sinar matahari yang sedikit masuk ke rumah itu. Makin lama diketuk, mereka semakin bingung. Loh, siapa ada di atas itu yang pukul-pukul atap rumah? Atap
itu makin lama makin dipukul, makin terbuka dan menjadi lebar. Dan keempat orang itu menengok ke bawah, yang di atas menengok yang di bawah menengok ke atas, yang di atas menengok ke bawah. Mereka saling tengok-tengokan. Mereka bingung, ngapain kalian di atas? Kami mau minta tolong, teman kami sakit, kami ingin teman kami disembuhkan. Kami tidak bisa masuk lewat pintu karena banyak sekali orang. Wah, yang di bawah geleng-geleng kepala. Mereka berempat pelan-pelan menurunkan temannya yang sakit ini. Wah, yang di bawah itu deg-degan, yang di atas juga deg-degan. Aduh, bagaimana nanti kalau tiba-tiba talinya putus? Tapi ternyata pelan-pelan akhirnya sampai di bawah, dan orang-orang yang di bawah melihat kesungguhan mereka akhirnya juga menolong. Mereka meletakkan orang sakit ini di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit ini, Tuhan Yesus tahu bahwa sebenarnya orang ini punya satu kebutuhan besar. Dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum orang ini minta disembuhkan, Tuhan Yesus langsung bilang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus tahu ada yang lebih penting bagi orang yang sakit ini daripada sekedar sembuh dari sakit lumpuhnya. Sembuh dari lumpuh itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang sakit ini. Wah, orang-orang yang mendengar itu langsung berpikir, "Hah? Kok dia mengampuni dosa? Memangnya siapa dia?" Tuhan Yesus tahu pikiran mereka, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga melihat iman orang ini, kepercayaan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang, "Hai saudara, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Wah, orang ini mentaati Tuhan. Dia langsung berdiri, dia mulai belajar berjalan, dan dia senang sekali. Ternyata dia bisa berdiri, dia bisa mengangkat tilamnya, dan dia bisa berjalan. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosanya dan juga sudah menyembuhkan dia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita membutuhkan pengampunan dosa. Kita adalah orang yang berdosa, dan Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Segala sesuatu yang kita miliki tidak ada artinya kalau tidak ada pengampunan Tuhan untuk kita. Mari melalui kisah ini kita belajar untuk berani mengakui dosa kita. Nah, nanti di rumah baca kitabmu di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Baca Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, tolong
Tolong kami untuk belajar, berani mengakui setiap dosa yang telah kami lakukan dan meninggalkannya. Terima kasih kepada kami. Kiranya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan dengan tidak menyia-nyiakan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik di Sekolah Minggu Kalam Kudus Selat Panjang maupun Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru, Ibu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, tentunya kalian sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Benar, kiranya hari ini dengan kekuatan dari Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan, senantiasa mengingat dan melakukan firman Tuhan. Sebab itu bersama-sama kita akan mengucapkan terima kasih buat Lose, buat teman-teman dari Selat Panjang. Terima kasih Lose, terima kasih teman-teman dari Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian, memberkati plan kalian, bahkan apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa menopang. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa dan menyerahkan juga rekan-rekan kita, teman-teman kita, Lose kita dari Selat Panjang. Kita akan berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi, kami datang kepada Tuhan, bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama dengan Lose, dengan teman-teman dari Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kiranya Engkau akan menopang, memberkati, dan menolong apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Secara khusus di tengah pandemi, agar mereka tetap bersukacita, boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan setiap hari kehidupan kami, hari-hari ke depan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hai.